Baik, kita lanjutkan tentang etika, prinsip etik keperawatan. Oke, prinsip etik keperawatan itu ada autonomi, beneficent, veracity, non-maleficent, justice, kemudian respect for other, fidelity, dan paternalism. Nah, ini akan kami sampaikan satu persatu bahwa autonomi itu pada intinya adalah prinsip yang dapat atau individu itu mempunyai hak untuk menentukan nasibnya dan mengemukakan keinginannya. Jadi autonomi itu lebih banyak hal adalah mementingkan berdasarkan dari perlindungan orang lain, itu autonomi gitu ya. Jadi contoh dalam hal seperti di atas bahwa penderita berhak menolak tindakan medik yang disarankan oleh dokter, tetapi tidak berarti memilih tindakan gitu. Apabila berdasarkan pertimbangan dokter yang bersangkutan namun tindakan yang tidak berguna atau useless. Nah, maksudnya begini, autonomi itu seorang pasien itu berhak menentukan nasibnya sendiri. Jadi pada contohnya ibu hamil gitu ya. Ibu hamil harus dilakukan, dia katakanlah ada suatu masalah begitu. Kemudian dia ada dua option. Option pertama adalah dia tetap melakukan persalinan normal dengan mungkin bantuan begitu. Kemudian yang kedua mungkin mau SC gitu. Nah, si pasien itu bisa menentukan apa yang dapat dilakukan sendiri gitu. Sesuai dengan pertimbangan dari dokter tadi. Oke, yang kedua adalah beneficent, di mana beneficent itu prinsip yang baik begitu. Prinsip yang sangat baik di mana memang tujuan utamanya kebaikannya ini untuk kepentingan orang lain. Jadi lebih ke arah promosi yang bagus untuk melindungi pasien. Jadi diambil yang terbaik gitu. Hal yang terbaik. Beneficent. Kemudian veracity, jujur. Seorang perawat itu harus jujur. Di mana memang kejujuran itu adalah keutamaan. Nilai ini diperlukan untuk pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenarannya pada setiap klien untuk meyakinkan bahwa klien itu mengerti. Jadi sebaiknya dalam kondisi apapun si pasien tetap tenaga kesehatan dan perawat harus jujur disesuaikan dengan apa yang terjadi dan kita jelaskan bahwasannya memang pasien tersebut mempunyai penyakit ini, dampaknya seperti ini, kemudian akibatnya seperti ini, mungkin sampai dengan proses kematian dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian selanjutnya adalah non-maleficent, di mana non-maleficent itu tidak menimbulkan kebahayaan atau cedera fisik maupun psikologi pada klien. Jadi utamanya adalah yang terbaik tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik. Selanjutnya adalah keadilan atau justice. Prinsip dari justice adalah prinsip pelayanan harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua penderita.
Jadi kewajiban ini memperlakukan seorang penderita secara wajar dan tidak mengadakan perbedaan atas dasar karakteristik yang tidak relevan. Ini contohnya. Apakah yang dikatakan adil? Apakah yang dikatakan adil itu harus kita memberikan hal yang sama? Saya rasa tidak. Begitu. Tadi saya jelaskan bahwa yang dikatakan adil itu tidak harus perlakuan yang sama persis begitu, tetapi pada intinya tetap sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi, kalau seorang perawat entah dia kelas 1 VIP kelas 2, apakah seorang perawat itu harus katakanlah di VIP dia ramah sekali, kemudian kelas 1 dia judes gitu? Kan tidak. Untuk perlakuan dari segi komunikasi harus sama. Nah, hal yang berbeda dikatakan dia kelas 1 VIP dan kelas 2 itu yang membedakan mungkin dari segi pelayanannya. Contoh pelayanan yang ada di sini maksudnya adalah fasilitas tempat tidur, kemudian fasilitas kamar, itu yang membedakan. Itu yang dikatakan adil. Kelas 1 ya kelas VIP berarti satu kamar satu orang. Gitu. Kelas 1 berarti bisa dibagi, ada beberapa rumah sakit ya yang isi bednya 2. Itu dikatakan adil. Memang sesuai dengan apa yang telah dibayarkan. Kemudian selanjutnya adalah paternalis, di mana paternalis ini di mana seseorang menjadi wakil dari orang lain untuk membuat suatu keputusan. Misal seorang ayah membuat keputusan bagi anaknya yang belum dewasa. Jadi paternalis ini bisa dilakukan bagi katakanlah anak yang memang belum dewasa, dia mau dilakukan operasi, otomatis untuk persetujuan ada di orang tua. Atau mungkin wali dari orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa kita ajak komunikasi juga dia belum paham, gitu ya. Otomatis apa yang kita sampaikan di sini pastinya perlu ada wali atau orang lain yang bisa menerima atas saran atau masukan dari kita. Selanjutnya adalah menepati janji atau fidelity. Jadi prinsip fidelity ini dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmen terhadap orang lain. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Respect for other, empati ya. Di sini ada empati. Jadi empati itu bukan simpati. Empati itu pada saat pasien menangis dan mungkin bercerita dengan kita, kita itu hanya sebagai pendengar yang baik, kita pahami, kita kemudian secara dia sudah full untuk bercerita, kita bisa menjelaskan apa yang mungkin bisa kita berikan health education itu. Gitu. Tetapi bukan simpati. Simpati itu di mana seseorang yang mungkin bercerita dengan kita dan itu menyedihkan, membuat kita itu menjadi ikut bersedih, kemudian kita ikut menangis itu. Tidak seperti itu. Jadi apa yang disampaikan itu menjadi bisa wajar begitu, bisa wajar dan bisa diketahui oleh orang lain. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan terhadap pengenalan etika keperawatan. Mungkin teman-teman dapat bisa mempelajari lebih lanjut yang ada di PowerPoint, dan jangan lupa nanti kita jelaskan dengan forum diskusi, kita bisa interaksi di situ. Terima kasih, mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.